juga dengan Pemda-Pemda setempat. Ini masalahnya kan tentu ada di Pemda, karena rekrutmen itu kan dilakukan di tingkat kabupaten kota ya. Jadi kan disitulah yang penting harus diperkuat melalui mungkin badan-badan atau biro-biro yang ada di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota ini juga bisa memonitor dan memberikan stressing atau pressure kepada para calo-calo atau apa yang melakukan rekrutmen dari para calon-calon tenaga kerja ini. Jadi ke depan mudah-mudahan saya akan bekerja keras untuk bisa menyampaikan ini, dan yang penting adalah pressure dari teman-teman yang ada di lapangan dan juga mungkin melalui media ya, karena kalau media ikut mengawasi ini adalah satu hal yang sangat membantu dalam kita bisa menyukseskan program-program yang memang ingin melindungi perempuan dan memberdayakannya. Ini Jurnal Perempuan selalu menulis, mudah-mudahan ini juga menjadi satu pressure yang menjadi bahan pertimbangan atau ketakutan dalam tanda petik bagi para mafia-mafia itu, dan para penegak hukum dapat melakukan tugasnya dengan baik. Itu sekedar sedikit mengenai TKW. Nanti Ibu bisa, kalau memang ada kasus-kasus, kirim aja Bu ke kami. Jadi kita ingin banyak masukan dari masyarakat, terutama perempuan-perempuan yang bergerak sebagai LSM, sebagai yang ada di lapangan. Dengan masukan-masukan ini tentu menjadi bahan pertimbangan kami. Nanti juga kita menjadi satu, akan kita analisa, dan kemudian mungkin menjadi satu bahan kami untuk meneruskan lagi. Karena memang Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ini, mungkin saya perlu sampaikan, tugas pokok dan fungsinya adalah lebih kepada strategi kebijakan. Jadi bagaimana menyusun undang-undang, bagaimana menyusun peraturan-peraturan, inisiatif mengenai pembuatan RUU dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi. Koordinasi itu apakah ke departemen-departemen terkait, karena memang tadi saya bilang semua masalah perempuan ini ada di seluruh departemen dan lembaga. Kemudian dengan Pemda, tingkat gubernur ataupun tingkat wali kota dan bupati. Sifatnya adalah koordinasi. Jadi kalau ada masukan-masukan, misalnya Talaut ada masalah, saya akan coba langsung telepon bupatinya atau gimana, saya sampaikan. Saya dengar ada begini-begini, asal beritanya betul ya Bu, kita harus cek lagi dan dengan data yang akurat, terkini. Nanti itu kan menunjukkan bahwa memang jaringan kita di bawah itu kuat, jaringan Kementerian PP ini kuat, sehingga mereka juga akan malu sendiri kan kalau memang tidak melakukan sesuatu untuk melindungi masyarakatnya di situ, terutama perempuan dan anak. Jadi itu. Dan yang ketiga, tugas kami adalah melakukan advokasi, kemudian monitoring dari program-program yang dilakukan oleh departemen, lembaga maupun provinsi, kabupaten, kota. Ini adalah tugas kami, dan melakukan evaluasi. Jadi itu adalah tugas kami. Jadi memang tiap hari saya didatangin oleh wartawan menanyakan kasus ya, yang sebetulnya bukan di wilayah kami, karena kami lebih kepada masalah kebijakan tadi. Tapi tentu ini menjadi masukan dan yang kemudian akan kami teruskan kepada departemen mitra-mitra dari kementerian kami. Jadi seperti itu kira-kira, tetapi kita akan terus berjuang untuk bisa melakukan monitoringnya. Terima kasih Bu, mudah-mudahan jawaban saya memuaskan. Kemudian dari Aceh Bu, saya menyampaikan terima kasih dan salut atas perjuangan Ibu, terutama di dalam masalah-masalah yang dialami oleh perempuan sekarang di Aceh, sehingga kemarin di Kompas ada masuk ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan akan melakukan dengan kerjasama perhatian dengan pemerintah daerah tentang peraturan-peraturan yang diskriminatif ya. Itu akan kami coba lakukan. Tetapi prinsip saya adalah untuk diketahui bagaimana mengambil helaian rambut di dalam satu tampah terigu tanpa terigunya terbawa. Jadi kita bagaimana ada rambut di satu tampah terigu, tapi kita mau ambil helaiannya itu sedikit mungkin terigunya ke bawah, rambutnya bisa kita angkat helaian rambutnya. Artinya harus dilakukan cara-cara yang simpatik, cara-cara yang tidak konfrontatif. Karena kalau kita konfrontatif langsung orang menarik diri atau ajak berantem ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang baik sehingga kedua belah pihak bisa win-win solution. Ini saya kira satu cara yang memang panjang,
tetapi biasanya hasilnya lebih optimal, maksimal. Jadi akan kami coba lakukan. Hanya memang kesulitannya karena memang di sana kan sudah disahkan syariat Islam ya, sehingga ada perbedaan dengan provinsi-provinsi lain mungkin yang memang kita tidak menggunakan, daerah provinsi lain itu tidak menggunakan syariat Islam sebagai peraturan atau dasar dari provinsinya. Nah, inilah yang menjadi satu kenyataan yang ada. Dan kalau kita udah bicara agama tentu sangat sensitif ya, dan dengan pandangan-pandangan yang berbeda-beda, terutama tadi masalah ulama. Tadi kami juga kemarin baru diskusi soal ini, kalau memang kita perlu mencoba memberikan pemahaman-pemahaman dari para ulama. Tentu juga dari yang bicara juga harus ulama yang mengetahui dan memahami betul masalah-masalah hukum-hukum Islam dan mempunyai satu responsif gender yang bagus. Ini menjadi catatan saya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan kita lakukan hal-hal yang tepat. Kemudian saya juga dalam waktu dekat akan ke Depdagri, ke Mendagri. Kami sudah minta waktu. Yang di situ juga mungkin akan kami sampaikan tentang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya perempuan dan anak di berbagai provinsi akibat diskriminasi dan. Terima kasih Ibu untuk masukannya yang sangat kami harapkan. Dan katanya kanun apa hinayat itu sekarang sudah dilakukan ya Bu? Belum Bu, karena sebetulnya belum menandatangani. Nah ini mungkin kita perlu pressure terus supaya akhirnya tidak ditandatangani. Jadi mungkin cara-cara seperti ini apa namanya fokus atau diperhatikan itu langkah-langkahnya, kemudian dibikin tekanan-tekanan. Akhirnya ini ragu-ragu kan yang mau melakukan, dalam artian tentu dalam peraturan yang ada ya. Jadi dengan perhatian dari perempuan-perempuan ataupun laki-laki, tentu juga ada pertimbangan-pertimbangan dari Bapak Gubernur ya untuk pemahaman. Makanya komunikasi ini memang sangat penting ya, dibuka, diberikan pengertian-pengertian mengenai badan perempuannya. Nanti insya Allah kami akan ada rakor di bulan Desember, Rakornas, yang kami mengundang seluruh badan-badan PP dan PA serta KB di seluruh Indonesia, termasuk juga di tingkat kabupaten kota, untuk kita menyampaikan beberapa visi misi dari kementerian kita dan juga program-program ke depan 5 tahun, dan juga stressing kepada beberapa masalah-masalah yang ada. Hanya ada sedikit perubahan lagi bahwa di tengah-tengah ditata badan pemberdayaan perempuan dan PA, badan pemberdayaan perempuan dan KB, tiba-tiba muncul undang-undang kependudukan. Ini provinsi lagi ngatur nih Bu, dirapikan semua. Kemudian muncul undang-undang kependudukan di mana masalah kependudukan itu dan KB menjadi satu. Sementara BKKBN kan kita punya di tingkat pusat. Jadi akan berubah lagi ke tingkat daerah mengenai strukturnya. Jadi mereka baru tahu udah berubah lagi. Jadi kapan ngurusin rakyatnya ya? Sibuk dengan merubah struktur ini yang tidak, kadang-kadang tidak sinkron ya. Jadi ada juga hal-hal yang memang harus kita perbaiki. Oleh karena itu kami mencoba dari kementerian untuk mengundang legislatif, anggota legislatif DPR RI dan DPRD yang perempuan. Mereka kan ada di berbagai komisi. Jadi kalau kami mitranya komisi 8, tapi kan perempuan ini ada di berbagai komisi. Nah kita akan coba untuk tukar pikiran dengan mereka, sehingga nanti pada saat penyusunan undang-undang atau kebijakan departemen, program departemen, itu tetap ada PUG-nya, ada sensitif responsif gendernya. Nah inilah yang kami juga lakukan. Kemudian DPD kan mereka utusan dari daerah, sehingga mereka tentu juga bisa menjadi pressure group di daerahnya dalam pemerintah setempat membuat kebijakan-kebijakan. Mungkin sekitar itulah langkah-langkah yang akan saya coba lakukan sementara ini. Nanti kita akan evaluasi lagi dan terus kita akan coba untuk tingkatkan.